mengulas untung rugi ganti pelatih saat ini. Mengungkap betapa cintanya Jai Itzes kepada Indonesia. Jai Itzes dengan tegas lebih memilih supporter timnas Indonesia ketimbang tifosi di Serie A B Venezia itu merasa bahwa pendukung pasukan Garuda berada di level yang berbeda. Haye baru saja menjadi bintang tamu di podcast milik Tom Haye, The Haye Way. Banyak pertanyaan yang muncul untuk Jai Itzes, termasuk soal perbandingan karakter supporter di Indonesia dan Italia. Jai Itzes menyebut lebih terkesan dengan supporter di Indonesia, terutama ketika mereka memberikan dukungan untuk tim Garuda. Saya pilih Indonesia, mereka berada di level yang berbeda, tegas Itzes. Jai Itzes pun mengungkapkan momen yang selalu dinanti saat memperkuat timnas Indonesia, yakni momen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jai Itzes memang sudah cukup fasih dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pemain keturunan Belanda itu pun selalu bersemangat ketika menyanyikan lagu ciptaan W.R. Soepratman itu. Saya merinding berjalan di lapangan dan bernyanyi Indonesia Raya, kata Jai Itzes. Rasanya berada di level yang berbeda, sambung pemain yang masih berusia 24 tahun itu. Pertanyaan menarik lain pun muncul untuk Jai Itzes. Ia ditanya apakah akan tetap memilih Indonesia jika mendapatkan kesempatan memilih negara lain. Jai Itzes dengan tegas menyatakan akan tetap memilih Indonesia sebagai negaranya. Saya tidak ingin pilih negara lain di dunia, tegas Jai Itzes. Meskipun awalnya bukan target yang harus dimenangkan dan tampil dengan tim muda, kegagalan di Piala AFF 2024 memunculkan banyak kritik atas kinerja Shin Tae-yong. Apalagi, ini adalah kegagalan ketiganya di Piala AFF. Stay out bisa disimpulkan sebagai tuntutan agar Shin Tae-yong didepak dari posisi pelatih timnas Indonesia. Namun, apakah ini akan berdampak positif atau justru akan membawa Indonesia berada pada situasi lebih sulit? PSSI punya banyak pilihan jika ingin mencari pengganti Shin Tae-yong. Joachim Low, Roberto Mancini, Dunga, Tite, Jurgen Klinsmann, Giovanni van Bronckhorst, hingga Frank de Boer kini berstatus tanpa klub. Jika ingin mencari pelatih yang paham sepak bola ASEAN atau Asia, ada nama Kiatisuk Senamuang dan Park Hang-seo yang tersedia. Keduanya pernah menjadi juara Piala AFF dan punya reputasi yang cukup bagus. Namun, Indonesia perlu belajar dari Arab Saudi dan Vietnam. Keputusan mengganti pelatih tidak lantas membawa hasil positif. Vietnam butuh waktu untuk nyetel dengan Kim Sang-si. Arab Saudi tak kunjung bersinar bersama Hervé Renard sebagai pengganti Roberto Mancini. Sempat muncul laporan bahwa hubungan Shin Tae-yong dengan para pemain senior di timnas Indonesia berjarak. Namun, jika melihat situasi secara umum, hubungan sang pelatih dengan para pemain cukup positif. Bukan hanya Shin Tae-yong, tim pelatih lain juga punya koneksi yang bagus dengan para pemain. Paling baru, ada Arhan Kakak yang sangat terkesan dengan didikan Yeom Ki-hun selama Piala AFF 2024 digelar. Jika pelatih baru datang, bukan tidak mungkin dia akan merombak komposisi tim kepelatihan yang sudah ada. Jadi, bakal butuh waktu untuk menemukan koneksi antara pelatih dan pemain. Timnas Indonesia kini berada pada momen yang vital. Jalan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar dan ada 4 anak tangga untuk membuka pintu berlaga di top level sepak bola dunia. 4 tangga itu adalah 4 laga tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 laga itu adalah melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Shin Tae-yong telah memulai perjalanan untuk bisa membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026. Akan sangat berisiko jika PSSI mengganti Shin Tae-yong pada momen yang sangat krusial seperti saat ini. PSSI telah memberikan kontrak jangka panjang kedua bagi Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan tersebut terikat kontrak hingga Juni 2027 yang akan datang. Shin Tae-yong dapat kontrak jangka panjang karena ada turnamen penting yang diikuti timnas Indonesia pada 2027. Indonesia akan berlaga di Piala Asia dan Shin Tae-yong adalah pelatih yang membawa skuad Garuda lolos. Nah, dengan sisa kontrak yang masih sangat panjang, PSSI bisa dalam situasi sulit jika memecat Shin Tae-yong. Sebab, sangat mungkin akan kompensasi dengan nilai tinggi yang harus dibayar PSSI karena mengakhiri kontrak Shin Tae-yong lebih cepat.